Saudara, tim Polres Cimahi memeriksa sejumlah saksi termasuk suami korban terkait penyebab kematian dua kerangka manusia yang ditemukan di sebuah rumah di kawasan Desa Tani Mulia, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Polres Cimahi melakukan olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan forensik kerangka ibu dan anak yang ditemukan di sebuah rumah di kawasan Desa Tani Mulia, Bandung Barat. Tim Polres Cimahi sudah memeriksa sejumlah saksi termasuk meminta keterangan suami korban untuk mencari penyebab kematian dua anggota keluarganya. Suami korban saksi, Pak? Saksi-saksi yang kita periksa sudah ada beberapa orang ya, termasuk dari yang pertama menemukan ketua RT, tetangga sebelah ya. Nanti kita masih akan terus melakukan pemeriksaan dari keterangan-keterangan yang memang saksi-saksi yang nanti memang sudah kita siapkan untuk kita minta. Suami korban ini bisa dikatakan sebagai saksi juga tuh? Ya, untuk sementara kita masih minta keterangan ya. Saat ini posisinya ada di sekitar sini karena memang ada keluarganya yang tinggal di sini. Jadi kita tetap masih terus melaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Tim Polres Cimahi masih mendalami kasus penemuan kerangka ibu dan anak di Desa Tani Mulia, Kabupaten Bandung Barat. Sejumlah bukti dikumpulkan penyidik untuk mengungkap penyebab kematian korban. Salah satu bukti yang dianalisa adalah coretan di dinding yang diduga dibuat oleh kedua korban. Dalam beberapa petikan kalimatnya tertulis, "Surat untuk Mujoyo, jangan buat janji kalau gak bisa menepati janji. Katanya mau bayar aku sekolah tapi semua itu dusta. Aku hanya minta uang sekolah, tapi kau seperti itu. Katanya raihlah cita-citamu setinggi langit, tapi kau tidak dukung aku dengan biaya sekolah. Maafkan aku, tidak bisa jadi anak yang sempurna, karena tidak ada manusia yang sempurna." Polisi mulai mencocokkan temuan tulisan di dinding dan temuan buku di tempat kejadian perkara untuk mengetahui apakah coretan dinding tersebut ditulis oleh korban atau bukan. Memang pada saat kita melaksanakan kegiatan olah TKP, di sekitar rumah, tembok-tembok itu dipenuhi dengan tulisan-tulisan terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Namun tentu saja kita masih menunggu hasil dari proses penyelidikan rekan-rekan dari Reskrim untuk bisa memastikan apakah tulisan yang ada di tembok sama dengan tulisan yang dibuat oleh korban itu sendiri. Kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala menilai tulisan di dinding di rumah lokasi penemuan kerangka ibu dan anak bisa mengungkap kondisi psikologis korban saat hari terakhirnya. Namun polisi harus mencocokkan tulisan tersebut dengan pembanding lain untuk mengetahui siapa pembuatnya. Namanya otopsi psikologis. Jadi bukan otopsi fisik ya, tapi otopsi psikologis di mana kemudian kita dengan kacamata ilmu melihat kondisi jenazah, TKP, dan hal-hal di sekitar TKP. Nah, lalu kemudian kita ambil kesimpulan tentang apa yang terjadi, kita kaitkan dengan kita cocok-cocokkan ya dengan apakah ada kerusakan, apakah ada orang terakhir masuk, apakah ada rekam jejak digital, macam-macam lah begitu, untuk kemudian kita sampai pada kesimpulan sebetulnya apa yang terjadi pada hari-hari terakhir atau bahkan menit-menit terakhir dari sang korban begitu. Saat ini Satreskrim Polres Cimahi sudah memeriksa sejumlah saksi termasuk suami korban untuk mengungkap penyebab kematian ibu dan anak yang ditemukan meninggal di rumah di Desa Tani Mulia, Kabupaten Bandung Barat. Tim Liputan Kompas TV. Sejauh mana pendalaman polisi terkait dengan penanganan temuan dua kerangka manusia di Bandung, Jawa Barat? Kita tanyakan langsung kepada Kapolres Cimahi, AKBP Tri Suhartanto. Selamat sore Pak Kapolres, sehat selalu. Selamat sore Mbak. Ya, Pak Kapolres, Anda sudah atau polisi ini sudah memeriksa suami dari korban. Apa yang didapat oleh polisi dari pemeriksaan terhadap suami korban ini? Baik, untuk sementara kami sampaikan kepada masyarakat bahwa sampai dengan saat ini jajaran Polres Cimahi sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi sebanyak sekitar 11 orang. Satu di antaranya kita duga sebagai suami korban. Kenapa kami sampaikan di sini diduga suami korban? Karena sampai dengan saat ini kami masih menunggu hasil dari forensik terkait apakah kedua korban ini benar-benar
2 orang yang kita duga ibu dan anak. Hmm. Namun dari keterangan sementara yang kita duga suami ini menyampaikan bahwa yang pertama yang bersangkutan meninggalkan rumah itu pada tahun 2015. Kemudian berhubungan melalui telepon terakhir kali itu sekitar bulan November pada tahun 2018. Pada akhir 2018 yaitu sekitar bulan Desember 2018 komunikasi mereka sudah tidak bisa di chat ataupun di telepon karena sudah tidak aktif. Maka kami mendapatkan informasi itu kemudian kita cari dengan bukti-bukti yang ada dari keterangan-keterangan saksi-saksi yang lain. Memang saksi-saksi yang lain seperti ketua RT, kemudian tetangga yang melihat itu memang saksi-saksi melihat sekitar pada tahun 2018. Mereka melihat terakhir kali kedua korban tersebut. Artinya polisi belum meyakini itu adalah 2 orang yang dimaksud selama ini, suami dan anak dari yang saat ini diperiksa? Keyakinan kita harus berdasarkan scientific identification. Oke. Jadi walaupun memang kita ketahui semua saksi mengarahkan memang itu adalah kedua korban ibu dan anak, namun tentu saja kita harus benar-benar membuktikan dengan hasil tim forensik yang mengatakan bahwa benar dan tes DNA-nya mengatakan bahwa kedua kerangka itu adalah benar-benar mereka. Oke, Pak, sejauh ini dari pihak suami korban yang sudah diperiksa ini, apakah mengenali tulisan tangan yang ada di dinding itu? Mungkin memang itu benar tulisan tangan anak dan juga istrinya? Dari tulisan-tulisan, suaminya memang mengatakan bahwa itu tulisan dari anak dan istrinya. Namun tentu saja kita harus mencocokkan dengan bukti pendukung lainnya, seperti buku-buku dari anaknya maupun buku-buku dari ibunya yang masih ada di TKP, sehingga kita bisa mencocokkan apakah tulisan-tulisan di tembok tersebut merupakan tulisan dari kedua yang diduga korban tersebut. Oke, sejauh ini Pak, berarti soal penyebab kematian dan kemudian siapa 2 kerangka yang ditemukan ini masih dalam proses tadi ya Pak ya, pemeriksaan itu? Betul. Dan itu akan berapa lama Pak prosesnya nanti? Ya kita doakan saja karena yang mengetahui berapa lamanya itu dari tim forensik. Tentu saja memang ada kendala di sini. Kenapa? Karena korban sudah berupa kerangka di sini. Namun tetap kita akan coba untuk mencari. Pak Kapolres, terakhir singkat saja, apakah polisi meyakini ada unsur pidana begitu dalam kasus ini? Sampai saat ini kita belum bisa menyimpulkan apakah ada tindak pidana atau tidak. Yang jelas kami saat ini harus bisa meyakinkan dan meyakini bahwa kedua korban tersebut adalah memang ibu dan anak tersebut. Jadi kami mohon waktu, mohon doanya, semoga ini cepat terungkap dan semoga hasil dari tim forensik segera membuat kita bisa menyimpulkan apa yang terjadi pada kasus ini. Baik, Kapolres Cimahi, Tri Suhartono AKBP Tri Suhartanto, terima kasih sudah berbagi informasi di Kompas Petang, Pak Tri, sehat selalu.